Buruh. Iya, iya, kamu yang lagi ngeliatin ini. Kerjanya apaan? IT developer? Bisnis analis? Digital marketer? Copywriter? Oke. Gajinya 2 digit ya? Gede dong. Buruh? Bukan? Oke, kalau menurut KBBI, orang yang bekerja untuk orang lain untuk mendapat upah itu disebut buruh. Buruh. Oke, selamat datang di Korek Today. Waktunya kita korek-korek. Alright, rame banget ya ngomongin masalah Undang-Undang Ciptaker. Iya, undang-undang, bukan lagi RUU. Karena pertanggal 5 Oktober 2020, DPR melalui rapat paripurna udah ketok palu. Tok, tok, tok. Artinya Undang-Undang Ciptaker sudah resmi. Iya, ada 7 fraksi yang setuju. Tapi ada 2 juga fraksi yang menolak. Demokrat dan juga PKS. Apalagi Partai Demokrat yang sampai melakukan aksi walkout saat paripurna. Setelah pemerintah kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walkout. Itu gara-gara anggota fraksi Demokrat di sana ketika melakukan interupsi, pada akhirnya mikrofonnya dimatikan. Undang-undang ini memperparah kerusakan lingkungan, kemudian menghilangkan kewenangan-kewenangan kami di daerah, menghilangkan hak-hak rakyat kecil. Kawan-kawan, kalau mau dihargai, tolong menghargai. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Iwan. Apalagi Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, mengatakan aksi walkout tersebut sebagai penegasan penolakan Partai Demokrat terhadap Undang-Undang Ciptaker. Menurut AHY, Undang-Undang Ciptaker ini nggak ada urgensinya. Harusnya pemerintah lebih fokus menangani masalah COVID-19 dan juga masalah ekonomi. Bahkan AHY menegaskan RUU Ciptaker ini berbahaya. Karena ekonomi Pancasila yang selama ini kita anut mulai bergeser nih ke kapitalistik dan juga neoliberalistik. Wow. Dan dianggap jauh dari prinsip keadilan sosial. AHY berharap no one left behind. Begitupun dari fraksi PKS melalui Leida Hanifa Amalia mengatakan RUU Ciptaker ini harusnya dibahas secara detail dan komprehensif. Ada 7 poin yang ditolak dari RUU Ciptaker ini. Upah minimum kabupaten kota ini banyak syaratnya. Salah satunya harus memperhatikan laju inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Upah minimum sektoral kabupaten kota juga dihapuskan. Dan yang kedua, soal pesangon yang tadinya 32 kali gaji jadi 25 kali gaji saja. Rugi nggak ya? Terus, skema PKWT ataupun pegawai tetap waktu tertentu ini dihapus. Artinya, buruh ataupun pegawai bisa dikontrak seumur hidup. Jadi nggak ada tuh artinya diangkat jadi pegawai tetap. Keempat, outsourcing juga berlaku untuk semua jenis pekerjaan dan berlaku seumur hidup. Artinya selama bekerja ya tenaga outsource. Dan kelima, kompensasi pekerja baru bisa diberikan setelah pekerja bekerja selama 1 tahun. Artinya pengusaha bisa aja nih nge-cut pegawainya sebelum 1 tahun. Waktu kerja juga dianggap eksploitatif, di mana untuk pekerjaan paruh waktu itu maksimal 8 jam per hari selama 5 hari. Dan itu atau sekitar 40 jam per minggu gitu kan. Tapi untuk pekerjaan khusus kayak di pertambangan, pertanian, perkebunan atau perikanan gitu kan, ini bahkan bisa sampai 8 jam lebih. Dan yang ketujuh, upah cuti hilang. Masih punya cuti, nggak bisa diuangkan. No work, no pay.
Tapi, menurut pemerintah, dengan adanya Undang-Undang Ciptaker ini justru bisa membuka lapangan pekerjaan yang begitu luas. Yaitu untuk 7,05 juta orang yang belum mendapatkan pekerjaan. 2 juta angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya. Serta menghadapi bonus demografi yang terasa pada tahun 2030. Boom! Juga meningkatkan kompetensi dan link and match antara pendidikan dan kebutuhan kerja. Karena pada kenyataannya, pekerja lulusan SD ini masih banyak banget, yaitu 39,66%. Wow. Sementara lulusan SMK yang menganggur juga masih tinggi, 10,42%. Nah, dengan adanya Undang-Undang Ciptaker ini, maka ada peningkatan perlindungan pekerja. Baik untuk pekerja formal, yaitu sebanyak 55,3 juta orang atau 42,74%. Atau sektor informal, yaitu sebanyak 74,1 juta orang atau 57,26%. Nah, juga akan membuka peluang kerja yang layak bagi pekerja milenial, khususnya di era ekonomi digital seperti saat ini. Dan juga bisa menampung 2 juta pekerja baru atau 7 juta pekerja yang selama ini menganggur. Terus, ada perizinan yang mudah sehingga mudah membuka usaha dan artinya membuka peluang atau lapangan kerja juga. RUU Cipta Kerja juga menjamin keseimbangan antara penyerapan pekerja dan juga perlindungan para pekerja. Jaminan yang dimaksud salah satunya adalah jaminan kehilangan pekerjaan bagi mereka yang di PHK. Jadi gimana menurut teman-teman? Undang-Undang Ciptaker ini banyak ruginya atau banyak juga manfaatnya? Pokoknya kalian komen aja ya. Oke, simak informasi lainnya hanya di Korek Today. Pasti Korekto.